Shalom saudara, siap dan berjagalah. Nats kita hari ini terambil dari Matius 24 ayat 4-14. Cukup panjang, tapi saudara bisa menyimak dan membacanya. Terima kasih. Saudara-saudaraku, banyak pendapat di kalangan internal sepakat bahwa sesungguhnya poin demi poin peristiwa yang disingkapkan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 4-14 kini sedang dan terus terjadi dan digenapi, dan sekarang kita berada di tahap penghujung di mana Injil sedang marak diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, paralel dengan Injil yang kini sedang terberitakan, maka riak-riak teror, ancaman dan siksaan, terprovokasinya orang percaya, gaung-gaung penyesatan, ego kebanyakan orang, itu semua bentuk-bentuk kedurhakaan yang tetap terjadi dan masih terus berlangsung sampai menuju klimaksnya second coming, Tuhan datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam memulai pemberontakan di Taman Eden, kini bentuk-bentuk kedurhakaan yang hakiki yang dilukiskan ayat 9-12 tiap-tiap hari terus bertambah dan sedang mencapai puncaknya, seperti teror-teror ancaman hingga pembantaian sadis terhadap orang percaya tetap terjadi. Terprovokasinya orang percaya hingga berlaku durhaka itu pun juga terjadi. Maraknya guru-guru palsu, penyesat-penyesat itu terus terjadi. Dinginnya kasih kepedulian orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tantangan bagi pemercaya yang kini tetap bertahan dalam menjalani mandat misi kesaksian, agar tetap setia, jangan menjadi serupa terbawa arus kefasikan seperti kebanyakan orang di luar sana. Saudara-saudaraku, biarlah hal ini menjadikan evaluasi dan koreksi. Masihkah ada syafaat yang naik di pagi hari? Masihkah ada spirit kesaksian pada mulut kita? Masihkah ada yang disisihkan bagi yang lain? Saudara, bila kita tetap murni bertahan, berpegang kepada mandat sebagai saksi Kristus, kata firman Tuhan di dalam ayat 13, kita akan selamat. Saudara-saudaraku, tentu saja kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Kita peduli satu sama yang lain. Kita menangisi mereka yang kurang beruntung. Kita peduli pada yang tidak berdaya. Saudara-saudaraku, kita turut merasakan kesulitan mereka. Inilah kasih yang hangat. Saudara-saudaraku, perhatikan baik saudara, situasi dan kondisi menjelang mendekatnya kedatangan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus melukiskan di dalam Matius 24 ayat 37, bukan seperti situasi kepanikan yang tegang, yang kacau balau, yang chaos, tetapi gambaran suasana yang dilukiskan Tuhan begitu tenang. Situasi sosialnya aman, masyarakat dan penduduknya di mana-mana tengah pada resepsi pesta kawin. Saudara-saudaraku, berarti gambaran situasi dan kondisi menjelang kedatangan Tuhan, yaitu kondisi sosialnya begitu aman, atmosfernya boleh kita bilang aman-aman, seperti sikon negeri kita sekarang. Saudara-saudaraku, bila demikian maka hal ini menjadi warning buat kita, semacam kesempatan baik yang Tuhan sediakan terakhir kali yang masih dapat kita lakukan hingga hari ini, yaitu peluang longgar yang masih dapat kita isi dan kita buat untuk hal-hal yang krusial, yang mendesak. Saudara-saudaraku, maka menurut saya ada 4 hal sederhana, praktis dan bijaksana yang saudara bisa lakukan menjelang Tuhan datang sekarang. Yakni yang pertama, saudara-saudaraku, bersyafaatlah di fajar pagi. Banyak-banyaklah sujud sembah syukur di malam hari. Kemudian yang kedua, ceritakan banyak perbuatan Tuhan yang merubah hidup saudara kepada sesama yang lain sebagai sebuah kesaksian saudara. Kemudian yang ketiga,
menyisihkan dengan rela hati dari apa yang ada pada saudara untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menolong sesama yang kurang beruntung itu. Saudara-saudaraku, kemudian yang terakhir, yang keempat, cukupkanlah diri saudara dengan apa yang ada padamu. Doa saya, semoga kiranya saudara paham dan menangkap maksud Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya.